Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 2 tentang tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babut tamyizi. Bermula ini itu satu bab menjelaskan tentang tamyiz. Arti tamyiz itu pembeda. Seperti istilah si mumayyiz, seorang anak yang sudah bisa membedakan mana kotor, mana bersih. Nah, jadi tamyiz ini isim yang mansub, lanjutan dari hal sebelumnya. Apa itu tamyiz? Huwal ismul mansubul mufassiru limam bahama minaz zawati awin nisabi. Bermula dianya tamyiz itu isim al-mansub yang dinasabkan akan dianya isim, al-mufassiru lagi yang menjelaskan ianya isim, lima in bahama bagi sesuatu yang mubham ianya sesuatu. Arti mubham belum jelas, bagi sesuatu yang belum jelas ianya sesuatu. Apa itu sesuatu yang belum jelas? Minaz zawat, daripada zat-zat. Awin nisabi, atau daripada nisbah-nisbah. Jadi tamyiz itu satu isim, yang menjadi tamyiz mesti isim. Al-mansub, lagi harokatnya mansub, statusnya mansub, tanda nasab terserah. Yang tugasnya apa? Manfaatnya mufassir. Isim yang mansub, yang manfaat dia itu untuk menjelaskan zat-zat yang belum jelas. Berbeda dengan hal sebelumnya. Kalau hal itu menjelaskan kondisi yang belum jelas. Ada kala kondisi fa'il, kondisi maf'ul, kondisi khobar, dan seterusnya kemarin. Tapi ini isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas. Ada satu kalimat atau zat yang belum jelas sehingga dia perlu dijelaskan oleh satu kalimat yang lain. Kalimat penjelas itu namanya tamyiz. Atau isim yang mansub yang menjelaskan nisbah-nisbah yang masih belum jelas, nisbah yang mubham. Jadi nisabi ini jamak taksir dari nisbatun. Nah, jadi tamyiz ada dua, ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Tamyiz zat yaitu satu kalimat yang menjelaskan tentang zat yang belum jelas. Tamyiz nisbah, satu kalimat yang menjelaskan tentang nisbah yang belum jelas. Apa itu nisbah? Nisbah itu hubungan antara fi'il dan fa'il. Hubungan fi'il, fa'il, maf'ul. Nanti dalam hubungan itu ketika kita menetapkan sesuatu hukum, belum jelas sehingga perlu kepada ada tamyiz. Itu tamyiz nisbah namanya. Nanti contohnya. Jadi yang penting tamyiz itu isim yang mansub, yang manfaat dia itu untuk menjelaskan zat yang mubham atau untuk menjelaskan nisbah yang mubham. Lanjut. Wazatul mubhamatu arba'atu anwa'in. Dan bermula zat yang mubham, zat yang belum jelas itu arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Ada 4 macam kategori zat yang belum jelas, di mana zat itu butuh kepada tamyiz, butuh kepada satu kata yang bisa menjelaskan keadaan dia atau zat dia yang belum jelas tersebut. Kita lihat dari contoh. Ahaduhal adadu. Bermula salah satunya, bermula yang pertamanya dari 4 itu al-adadu, bilangan. Nah, jadi ada bilangan-bilangan tertentu, bukan semua bilangan. Ada bilangan-bilangan tertentu di mana bilangan itu butuh kepada kalimat penjelas selanjutnya, yaitu butuh kepada tamyiz. Adat di sini yang dimaksud yaitu angka 11, ahada asyara, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sampai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Awamil Jarjani. Jadi angka 11 hingga angka 90, dia dianggap bilangan yang mubham, yang butuh kepada tamyiz, kalimat penjelas. Mana contohnya? Nahu contohnya. Ishtaraitu wa 20 gulaman. Telah aku beli akan 20. Apa ia 20 gulaman? Lamid. Ini zaman dulu ada lamid.
Ishtara itu fi'il fa'il, ishtara fi'il madhi, itu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il ishtara. Asyrina maf'ul bih bagi ishtara, maf'ul bih mansub tanda nasab ya. Kenapa? Karena asyrina isim yang dihubungkan dengan jamak muzakkar yang salim. Dia bukan jamak muzakkar. Ghulaman tamnyat kepada asyrina. Hukum tamnyat mansub tanda nasab patah. Coba kita pasang. Tamnyat satu isim, ghulaman isim. Lagi yang mansub, ghulaman mansub tanda nasab patah. Yang menjelaskan zat yang belum jelas. Apa di sini zat yang belum jelas? Yaitu asyrina. Telah aku beli 20. Orang harus bertanya lagi, apa itu 20? Lamin. Aku telah membeli 20 orang lamin. Nah, itu jadi artinya. Kemudian wa malaktu tis'ina na'jatan. Telah aku miliki akan 90. Apa ia 90? Na'jatan. Kambing. Aku telah memiliki 90 ekor kambing. Malaktu fi'il dan fa'il. Tu dhamir muttasil jadi fa'il. Tis'ina maf'ul bih hukum maf'ul mansub tanda nasab ya. Karena tis'in isim yang mahmul yang dihubungkan dengan jamak muzakkar salim. Na'jatan tamnyat tis'ina hukum tamnyat mansub tanda nasab patah. Jadi na'jatan satu isim dia tandanya ada tanwin. Mansub dia tanda nasab patah. Dia di sini menjelaskan zat yang belum jelas yaitu tis'ina. Telah aku beli 90. Apa ia 90? Kambing. 90 ekor kambing. Jadi kita kasih arti apa ia kalau tamnyat zat. Kalau sudah paham sebenarnya nggak perlu, boleh aja langsung telah aku beli 90 ekor kambing boleh. Tapi kita harus tahu i'rabnya na'jatan namanya tamnyat. Jadi zat yang mubham ada 4. Yang pertama yaitu bilangan. Bukan semua bilangan, tapi bilangan dari 11 hingga 90. Adapun bilangan yang lain, macam 2, 3, 4, itu tamnyat dia itu diidhofahkan, dimudhafkan, bukan nasab. Contoh misalkan ishtara itu salasa na'jati. Telah aku beli 3 ekor kambing. Salasa na'jatin, mudhaf ilaih. Gitu. Wasani al-miqdaru, bermula yang kedua itu al-miqdaru, alat ukur. Yang kedua zat yang mubham yang dia butuh kepada tamnyat yaitu al-miqdar, alat ukur. Alat ukur maksudnya bukan cuma alat ukur. Alat ukur itu bisa timbangan, bisa sukatan, semacam literan, bisa juga sipatan. Aku beli akan 1 meter, apa ia 1 meter? Telah aku beli akan 1 kilo, apa ia 1 kilo? Telah aku beli akan 1 liter, apa ia 1 liter? Nah ini. Contoh, kakaulika seperti ucapanmu. Ishtara itu kafizan burran. Ishtara itu kafizan burran. Telah aku beli akan 1 kafiz. Apa ia 1 kafiz? Burran, gandum. Jadi kafizan ini sukatan zaman dulu yang memuat 12 sa'. 1 kafid itu 12 sa', mungkin 1 karung lah. Sementara 1 sa' 4 mud. Nah, jadi kita nggak usah mengartikannya, yang penting kafidan itu alat ukur gandum. Telah aku beli akan 1 kafid atau aku 1 karung. Apa ia 1 karung yang aku beli? Burran, gandum. Jadi kafidan itu 1 wadah yang isinya 12 sa'. Ishtara itu fi'il dan fa'il, ishtara fi'il madhi tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il ishtara, kafidhan maf'ul bih hukum maf'ul bih mansub tanda nasab patah, burran tamnyat kafidhan hukum tamnyat mansub tanda nasab patah. Nah, jadi burran ini isim mansub, dia menjelaskan kafidhan yang belum jelas. Di mana kafidhan ini semacam 1 karung, 1 wadah yang isinya 12 sa'. Wamana wasamnan, ini enggak ada waw, wamana samnan. Di mana juga nggak ada tanwinnya. Kita ulang amelnya, ishtaraitu mana samnan. Telah aku beli akan 1 mana. Apa ia 1 mana? Samnan, minyak sapi. Minyak sapi apa keju? Minyak sapi lah. Jadi mana di sini itu alat ukur. Kalau mana itu alat berat. Kalau kafidhan tadi alat ukur semacam karung, wadah. Kalau mana itu semacam berat. Kalau kita kilo. 1 mana itu 2 kilo. Nah, 2 kilo beratnya. Jadi, ishtara itu mana. Telah aku beli akan semana. Apa ia semana? Samnan, minyak sapi. Jadi, waw ratah mana atah kepada kafidhan, hukum atah hikun matuh, atah kepada mansub tanda nasab.
Fathah muqaddarah di sini karena mana itu isim maksur. Isim maksur. Semacam Musa atau semacam Asa. Nah, tongkat. Samnan tamnyat mana hukum tamnyat mansub tanda nasab fathah. Tamnyat samnan itu isim mansub menjelaskan zat yang belum jelas di sini yaitu mana. Jadi yang menasabkan tamnyat zat itu siapa? Ya, yang mubham tadi, zat yang mubham itulah yang menasabkan tamnyat tersebut. Ishtara itu kafizan burran. Siapa yang menasabkan burran? Kafizan. Siapa yang menasabkan samnan? Mana? Di atas siapa yang menasabkan gulaman? Ishtara itu ashrina gulaman. Yaitu ashrina. Aku beli akan 20. Apa ya 20? Gulaman lamid. Jadi yang menasabkan gulaman ashrina. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Yang menasabkan na'jatan tis'ina. Zat yang mubham itu sendiri yang menasabkan tamnyat. Kemudian contoh selanjutnya wasyibran ardon. Shibran kita atas kepada kafidhan. Telah aku beli akan sejengkal. Shibran ini alat ukur. Jengkal. Atau kita tambah lagi meter. Telah aku beli akan 1 meter. Ardon. Apa ia 1 meter? Ardon bumi. Tanah. Shibran ardon. Dan telah aku beli akan sejengkal. Apa ia sejengkal tanah? Jadi waw rataf shibran atas kepada kafidhan. Hukum atah hukum matuf atah kepada mansub tanda nasab patah. Ardan tamnyat shibran, hukum tamnyat mansub tanda nasab patah. Ardan isim mansub menjelaskan zat yang belum jelas. Yang belum jelas di sini yaitu shibran, jengkalnya itu. Yang ketiga, wasalisu shibhul miqdar. Bermula yang ketiga dari zat yang mubham yang butuh kepada tamnyat yaitu shibhul miqdar. Serupa alat ukur, tapi dia bukan alat ukur yang khusus, namun diserupakan dengan alat ukur. Contoh di sini misqala zarratin khairan. Misqala zarrah. Barang siapa yang melakukan ia akan kebaikan misqala dzarrah, akan seberat zarrah. Apa ia seberat zarrah? Khairan, kebaikan. Jadi misqal. Misqala ini dianggap serupa alat ukur. Ya. Misqala maf'ul ini ada amil di belakangnya maya'mal. Misqala maf'ul hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah mudhaf misqala dzarratin mudhaf ilaih khairan menjadi tamnyat bagi misqal. Barang siapa yang melakukan ia akan seberat zarrah. Apa ia seberat zarrah? Nisbah. Apa ia seberat zarrah? Kebaikan. Niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi khairan isim mansub menjelaskan zat yang belum jelas yaitu misqal. Fa khairan tamyidun limisqali zarrah. Maka bermula khairan di sini itu menjadi tamnyat bagi limisqali zarrah, bagi miskala zarrah. Warabi'u makana far'an litamyizi. Bermula yang keempat dari zat yang mubham yang perlu kepada tamnyat yaitu makana far'an, sesuatu karena yang ada ianya sesuatu itu far'an litamnyats, bahagian bagi tamnyats. Zat yang mubham yang keempat yang perlu kepada tamnyat yaitu di mana zat itu bahagian dari tamnyat. Coba kita lihat gimana maksud bahagian dari tamnyat. Nahu contoh, hadza khatamun, hadza khatimun hadidan. Bermula ini itu satu cincin. Apa ia cincin? Hadidan, besi. Hadza isim isyarah bina di atas sukun pada maharafa. Mubtada, khatamun khabar. Khatim ya, kalau cincin khatim. Khatimun khabar. Khabar marfu. Tanda rafa dhammah. Bermula ini itu cincin. Apa itu cincin? Cincin belum jelas sehingga perlu kepada tamnyat. Apa itu cincin? Hadidan, besi. Hadidan, tamnyat. Hukum tamnyat mansub tanda nasab fathah. Jadi yang keempat itu zat yang mubham itu di mana zat itu bahagian dari tamnyat. Jadi hatim ini bahagian dari besi. Karena besi ada yang buat cincin, ada yang bukan buat cincin. Jadi cincin itu bahagian dari besi. Jadi tamnyat-tamnyat seperti ini kita mudhaf juga boleh. Hadza khatimu hadidin, boleh. Bermula ini itu cincin besi, maksudnya cincin dari besi. Enggak wajib nasab kalau seperti ini. Boleh kita jadikan tamnyat yang mansub, boleh juga kita mudhafkan. Wababu sajan.
Bermula ini babu atah kepada khatam. Bermula ini itu babu sajan, babon sajan. Bermula ini itu pintu. Apa ia pintu? Sajan, kayu jati. Nah, jadi pintu bahagian dari kayu jati karena ada yang kayu jati buat pintu, ada yang bukan buat pintu. Di mana yang mubham di sini yaitu bahagian dari tamyiz. Babon, pintu bahagian dari sajan. Wa uratah babun atah kepada hatam. Komatah ikut matu, hatah kepada marfu tanda rafa' dhammah. Sajan tamyiz, hukum tamyiz mansub, tanda nasab fathah. Contoh lagi, wajubbatun khazan. Wajubbatun khazan. Jubbatun kita atah kepada khatimun, khatim. Bermula ini itu satu jubbah. Apa ya jubbah? Khazan, sutra. Jadi wauratah jubbatun atah kepada khatimun, uku atah ikut matu atah kepada marfu tanda rafa' dhammah. Khazan tamyiz jubbah, hukum tamyiz mansub tanda nasab fathah. Jadi jubbah ini bahagian dari sutra. Khazan sutra. Ada sutra yang buat jubah, ada yang bukan buat jubah, buat baju. Nah, jadi zat-zat yang mubham di mana zat itu bahagian dari tamyiz itu tamyiznya berarti dinasabkan. Nah, namun penjelasan dalam kitab Kawakib boleh juga dimudhaf. Kita baca hadza khatimu hadidin. Kalau mudhaf berarti nggak pakai tanwin. Hadza khatimu hadidin wa babu sajin wa jubbatu khazin. Bermula ini itu cincin besi, bermula ini itu pintu dari kayu jati. Wa hazihi, ya jubbatu ini bukan hadza berarti. Jubbah hazihi kita takdirkan. Wa hazihi jubbatu, bermula ini itu jubbah sutra. Begitu. Di kesimpulannya tamyiz isim yang mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Kita baru membahas tentang zat yang belum jelas. Zat yang mubham itu ada 4. Pertama bilangan 11 sampai 90. Yang kedua alat ukur, alat timbang, alat ukur meter. Kemudian yang serupa alat ukur. Kemudian zat yang mubham itu bahagian dari tamyiz. Lanjut. Wal mubayyinu li ibhamin nisbati imma muhawwalun anil fa'ili nahu. Wal mubayyinu, dan bermula yang menjelaskan li ibhamin nisbah, bagi mubham nisbah, bagi nisbah yang belum jelas itu imma. Ada kala muhawwalun dipalingkan anil fa'ili dari fa'il. Jadi satu kalimat tamyiz yang tugasnya menjelaskan nisbat yang belum jelas. Hubungan yang belum jelas antara amelnya, ada kala tamyiz yang menjelaskan nisbat yang belum jelas itu ada kala dipalingkan dari fa'il. Maksud dipalingkan dari fa'il, ada kala asal tamyiz itu yaitu fa'il. Asalnya dia fa'il, kemudian dirubah menjadi tamyiz. Contoh. Nahu tasobbaba Zaidun arokan. Tasobbaba. Arti tasobbaba keluarlah oleh sidid. Keluarlah oleh sidid atau terpancarlah sidid. Terpancar dari tubuh si Zaid maksudnya. Tasobbaba Zaidun. Terpancarlah si Zaid. Apanya yang terpancar? Arokan. Keringat. Nah. Jadi tasobbaba Zaidun. Tasobbaba fi'il madzi. Zaidun fa'ilnya. Hubungan tasobbaba dan Zaidun namanya nisbah. Penetapan hukum kepada si Zaid. Si Zaid terpancar-pancar. Jadi hubungan tasobbaba dengan Zaidun jadi mubham, gak jelas apanya yang terpancar. Nah, arokan keringat. Jadi tasobbaba fi'il madzi, Zaidun fa'ilnya, arokan tamyiz nisbah namanya. Kum tamyiz mansub tanda nasab fathah. Tamyiz nisbah asalnya dari mana arokan? Asalnya dia fa'il. Nah, muhawwalun anil fa'ili. Dipalingkan dari fa'il. Asalnya tasobbaba araku Zaidin. Terpancarlah oleh keringat si Zaid. Tasobbaba araku Zaidin. Tadinya fa'il tasobbaba araku dibuang. Mudhaf ilaih jadi fa'il sekarang. Kemudian fa'il yang dibuang itu dirubah menjadi tamyiz untuk menunjukkan mubalaghah, untuk mengejutkan orang supaya orang pendengar lebih
menarik perhatian. Ketika kita bilang, oh si Zaid telah terpancar. Apanya yang terpancar? Keringatnya. Nah, jadi asalnya tasobbaba araku Zaidin. Contoh kedua, wa tafakka'a Bakrun Syahman. Tafakka'a, penuhlah oleh si Bakar. Penuhlah oleh si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemak. Si Bakar gemuk banget. Nah, jadi tafakka'a fi'il madhi. Bakrun fa'ilnya, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Hubungan tafakka'a dengan Bakrun itu enggak jelas. Jadi penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Kan perlu ditanya. Oh, Syahman, lemaknya. Jadi Syahman itu tamnyet nisbah. Tamnyet untuk menjelaskan hubungan tafakka'a dengan Bakrun, hubungan fi'il dan fa'il. Jadi Syahman itu asalnya fa'il. Dia dirobah dari fa'il menjadi tamnyet di sini. Asalnya tafakka'a Syahmu Bakrin. Penuhlah oleh lemak si Bakar. Nah, badannya penuh lemak. Contoh ketiga, Toba Muhammadun nafsan. Tayyiblah si Muhammad. Baiklah oleh si Muhammad. Apanya yang baik? Nafsan, jiwanya. Ya, Toba Muhammadun. Baguslah oleh si Muhammad. Apanya yang bagus dari si Muhammad? Nafsan, jiwanya. Nah, jadi nafsan ini tamnyat nisbah. Toba fi'il, Muhammadun fa'il toba, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nafsan tamnyat nisbah bagi toba Muhammadun. Artinya hubungan toba Muhammadun masih mubham, belum jelas, sehingga perlu dijelaskan oleh tamnyat. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus pada si Muhammad? Nafsan, jiwanya. Jadi nafsan tamnyat nisbah, hukum tamnyat mansub tanda nasab fathah. Asalnya nafsan dari fa'il. Nah, yaitu toba nafsu Muhammadin. Baguslah oleh jiwa Muhammad. Nafsunya dibuang. Mudhaf ilaih yaitu nafsu Muhammadin, mudhaf nafsu Muhammadin. Muhammadin itu ditempatkan di posisi nafsu, di posisi fa'il. Kemudian fa'il ditarik kembali menjadi tamnyit. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, washta'alar ra'su syaiba. Menyalalah oleh kepala. Apanya yang menyala? Syaiban, uban. Uban, syaiban, uban, rambut putih. Jadi ishta'ala fi'il madhi, ar-ra'su fa'ilnya, syaiban tamnyat nisbah. Menyalalah oleh kepala. Apanya yang menyala? Belum jelas. Syaiban, ubannya. Jadi syaiban asalnya fa'il. Washta'ala syaibur ra'si. Menyalalah oleh uban di kepala. Jadi tamnyat nisbah wal mubayyinu li ibhamin nisbah, yang menjelaskan bagi mubham yang ada pada nisbah itu ada kala muhawwalun, dipalingkan dari fa'il. Jadi gampangnya begini, tamnyat nisbah itu kalimat yang menjadi tamnyat nisbah ada kala asalnya fa'il, sekarang berubah menjadi tamnyat. Wa imma muhawwalun anil maf'uli, dan ada kala itu dipalingkan dari maf'ul. Ada juga tamnyat nisbah yang dasarnya maf'ul, sekarang dirubah menjadi tamnyat. Contoh, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan, fajjarna, kami pancarkan akan bumi. Apanya yang kami pancarkan dari bumi? Uyunan, mata air. Wa urata fajjarna fi'il fa'il, fajjar fi'il madhi, nam dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Al arda maf'ul bih, hukum maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Kami pancarkan akan bumi, belum jelas hubungan antara fajjarnal arda, fi'il fa'il maf'ul itu belum jelas, ada yang belum jelas mubham, sehingga perlu kepada tamnyat. Apanya yang kami pancarkan dari bumi? Uyunan, mata air. Uyunan tamnyat nisbah. Nah, yang asalnya maf'ul, hukum tamnyat mansub tanda nasab fathah. Asalnya fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan akan mata air bumi. Mata air dari bumi. Au ana ghairihima, atau dari selain keduanya. Ada juga tamnyat nisbah itu tadi asalnya fa'il dirubah jadi tamnyat, ada juga yang asalnya maf'ul dirubah jadi tamnyat, ada juga asalnya an ghairihima, dari selain keduanya. Asalnya mubtada, selain keduanya maksudnya mubtada. Nah, ada yang tamnyat nisbah itu asalnya mubtada dirubah menjadi tamnyat. Ada yang asalnya naib fa'il dirubah menjadi
tamnya. Coba kita lihat. Nahu ana aksaru minka malan. Bermula aku itu lebih banyak daripada kamu malan nisbah harta. Ana aksaru minka malan. Ana isim dhamir dibina dari sukun mahrafa mubtada, aksaru khabar kong khabar marfu dan rafa dhamma. Minka jar majrur. Malan tamnyat nisbah. Ya, tamnyat nisbah. Aku lebih banyak darimu. Jadi ada yang belum jelas itu. Apanya yang lebih banyak? Harta. Jadi malan itu tamnyat nisbah mansub dan nasab patah. Malan ini asalnya mubtada. Asalnya mali aksaru minka. Bermula hartaku itu lebih banyak daripada dirimu. Maksudnya lebih banyak daripada hartamu. Jadi malun, malan itu asalnya mali. Dimudhaf kepada ya mutakalim. Mali aksaru. Hartaku itu lebih banyak. Nah sekarang dirubah dia menjadi tamnyat. Contoh lagi, Zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari dirimu nisbah bapak. Artinya bapak si Zaid lebih mulia dari bapakmu. Zaidun mubtada, akramu khobar, minka jar majrur, aban tamnyat nisbah. Asalnya Abu Zaidin akramu minka. Bermula bapak si Zaid itu lebih mulia dari dirimu. Nah, jadi dirubah dari mubtada menjadi tamnyat. Contoh lagi, wa ajmalu minka wajihan ataf. Jadi Zaidun ajmalu minka wajihan. Bermula si Zaid itu lebih ganteng dari dirimu nisbah wajah. Artinya wajihan itu asalnya mubtada, wajhu Zaidin. Bermula wajah si Zaid itu lebih ganteng minka daripada wajahmu. Nah, jadi wajihan tamnyat nisbah yang muhawwal, yang dipalingkan dasarnya mubtada. Au ghairu muhawwalin, atau tidak dipalingkan. Ada juga tamnyat nisbah yang dia tidak dipalingkan dari fa'il, tidak dipalingkan dari maf'ul, tidak pula dari naib fa'il, tidak pula dari mubtada. Memang bawaannya seperti itu. Contoh, imtala'al ina'u ma'an. Penuhlah oleh bejana. Apanya yang penuh? Ma'an, nisbah air. Imtala'al ina'u, penuhlah bejana. Belum jelas penuh dengan apa. Apa dengan beras, apa dengan apa? Ma'an, nisbah air. Jadi hubungan imtala'a dan al-ina'u masih mubham sehingga perlu dijelaskan oleh tamnyat. Imtala'a fi'il madhi, al-ina'u fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, ma'an tamnyat nisbah. Nah, hukum tamnyat mansub tanda nasab fathah. Ma'an asalnya apa? Mubtada, fa'il enggak ada. Memang bawaannya seperti itu. Karena kalau kita bilang ma'un asalnya fa'il enggak sah. Imtala'a ma'ul ina, penuhlah air bejana. Nah, enggak masuk. Bagaimana penuh air? Yang penuh bejana bukan air. Walillahi darruhu farisan. Walillahi darruhu. Bagi Allah itu darruhu. Bagi Allah itu amal baiknya. Bagi Allah itu amal baiknya. Apanya amal baik? Farisan. Seorang penunggang kuda yang luar biasa. Ini agak rumit dikit karena ini digunakan untuk ta'ajub. Walaupun lafadznya begini. Lillahi jar majrur. Jadi khobar muqaddam. Darru mubtada muakhar. Hukum mubtada marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf darruhu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan darru. Jadi farisan ini penunggang kuda yang hebat. Tamnyat nisbah lillahi darruhu. Tamnyat mansub dan nasab fathah. Jadi darru itu asalnya mengalir. Darral labanu, mengalirlah susu. Orang Arab menggunakannya untuk kagum terhadap seseorang yang memiliki hal yang luar biasa. Sehingga dinisbatkan kepada Allah. Seolah-olah itu memang manusia tidak mampu melakukan kalau bukan karena pemberian Allah. Makanya bagi Allah itu darruhu, bagi Allah itu keluar biasaan si fulan. Jadi darru tidak lagi diartikan mengalir. Tapi diartikan itu kinayah dari amal soleh seseorang. Atau hal luar biasa yang dilakukan oleh seseorang. Lillahi darruh. Bagi Allah itu kehebatannya. Apanya yang hebat? Farisan. Seorang kesatria penunggang kuda yang luar biasa. Nah, jadi begitu i'rabnya lillahi jar majrur. Jadi khabar muqaddam darru
mubtada muakhar, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah, daruhu hu mudhaf ilaihnya. Artinya seperti itu, namun ini penggunaan untuk ta'jub ketika kita mengagumi sesuatu. Lanjut. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan, dan tidak adalah tamyiz kecuali itu nakirah. Jadi lafadz yang menjadi tamyiz, isim mansub yang menjadi tamyiz mesti nakirah. Dari tadi semuanya nakirah, nggak ada alif lam. Farisan, ma'an, malan, wajhan, na'jatan, semuanya isim nakirah. Wala yakunu tamyizu illa nakirah, tidak adalah tamyiz kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'nal mutaqaddimi fil hali, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam bil makna dengan arti al mutaqaddam yang telah terdahulu fil hali dalam bab hal. Jadi tamyiz mesti nakirah. Yang kedua sesudah sempurna kalam. Arti sesudah sempurna kalam sebagaimana dimaksud dalam bab hal, yaitu sesudah ada fi'il fa'il mubtada khobar. Artinya dia bukan tidak penting, bukan, tapi dia itu bukan bahagian utama dari satu kalam. Yang jadi tamyiz itu bukan fa'il, bukan khobar. Nah, walaupun asalnya fa'il nggak apa-apa, tapi sekarang dalam posisinya dia itu bukan fa'il. Itu maksud sempurna kalam. Jadi tamyiz mesti nakirah dan sesudah sempurna kalam. Wan nasibu li tamyizatil mubhamati tilka zat, dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz zat yang mubham itu tilka zatu, itu demikian zat. Siapa yang menasabkan tamyiz zat? Yang menasabkan tamyiz zat yang mubham ya zat itu sendiri, seperti tadi. Malaktu asyrina, telah aku miliki 20. Apa ya 20? Dirham misalkan. Siapa yang menasabkan dirham? Ya asyrina, 20. Karena 20 itulah zat yang mubham. Walitamyidzin nisbati al fi'lul musnad. Litamyiz kita ataf litamyiz. Bermula yang menasabkan bagi tamyiz nisbah itu fi'il musnad. Yang menasabkan tamyiz nisbah yaitu fi'il musnad di belakangnya. Antara nisbah fi'il dan fa'il tadi yang belum jelas. Nah, fi'il itulah yang menasabkan tamyiz nisbah. Wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan, dan tidak terdahululah oleh tamyiz di atas amelnya tamyiz mutlakan secara umum. Jadi tamyiz itu tidak boleh mendahului amelnya. Harus ada amelnya dulu. Toba Muhammadun baru nafsan. Enggak boleh nafsan dulu toba Muhammadun. Nah, jadi tamyiz itu selalu berada sesudah amel. Tidak terdahululah oleh tamyiz di atas amelnya mutlak. Dimanapun kapanpun tamyiz selalu berada sesudah amelnya. Beda dengan hal kemarin. Hal kadang-kadang terdahulu daripada amel. Kemarin fiddari jalisan rajulun. Dalam rumah itu ada seorang laki-laki yang duduk. Jalisan didahulukan. Kenapa? Karena sahib halnya nakirah. Ya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu ilmunya, semuanya kembali kepada Allah. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.